Oke, assalamualaikum, jumpa lagi masih di teknik blembeng. Ya, langsung saja. Kali ini saya ada pekerjaan untuk perbaikan freezer rak merek LG. Dan seperti Anda saksikan, ini saya sedang memflashing evaporator. Jadi freezer ini kemarin rusak di bagian kompresornya, dan setelah saya cek oli kompresornya menghitam. Jadi dapat dipastikan ini ada bagian oli yang ikut di dalam instalasi refrigerannya ya. Jadi ini saya lakukan flashing untuk seluruh instalasi, yaitu evaporator, kondenser, dan juga pipa-pipa lain yang dilewati ya. Jadi untuk flashing evaporator sendiri, ini saya lepas kapilernya, jadi agar bisa lebih leluasa dalam memflashingnya. Ini saya memflashing menggunakan R11 ya. Pertama saya masukkan R11, kemudian saya dorong pakai kompresor. Jadi evaporator bisa bersih, bisa keluar dengan lancar. Sebenarnya bisa tanpa harus melepas kapiler, tapi agak lama prosesnya dan juga tidak bisa maksimal. Selanjutnya untuk proses pekerjaan kita adalah ini saya pasang kapilernya. Untuk pemasangan kapiler ini pipa yang di dekat dengan sambungan aluminium harus kita kasih pendinginan, yaitu dengan cara membelitkan kain basah supaya nanti sambungan antara pipa tembaga dengan pipa alumini itu tidak leleh ya, tidak meleleh. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Kecuali kalau kita pakai las oksigen, apinya bisa diatur mengecil, jadi tidak sampai terkena panasnya. Oke, ini sudah selesai, maka saya pasang lagi evaporatornya. Untuk pipa kapiler sebaiknya kita belitkan di pipa suction ya, agar nanti pipanya, untuk pipa suction ini tidak terjadi frosting sampai di kompresor ya. Kemudian kondenser ini sebelumnya sudah saya flashing juga. Untuk freezer ini, kondenser yang terlihat di luar ini cuman satu lembar yang terdiri dari 12 jalan ya. Untuk kulkas model lama biasanya ada 2 lembar, jadi ada ditumpuk 2 di belakang unit freezer ini. Sedangkan yang model agak baru ini, sebagian dari kondenser ini sudah ditanam di dalam bodi freezernya ya. Oke, setelah nanti kita pasang semua di penyangga-penyangganya ini, nanti akan kita pasang kondensernya. Oke, ini kita rapikan dulu untuk pipa suction dan juga kapiler. Kita kasih isolator supaya nanti tidak terjadi pengembunan. Untuk videonya ini memang saya percepat saja supaya tidak terlalu banyak durasinya ya.
Jadi saya hanya menjelaskan poin-poin yang mungkin bisa bermanfaat buat kita lah. Ya, ini nanti setelah ini kita akan sambungkan antara kondenser dengan pipa yang dari kondenser ditanam dan juga yang ke kompresor. Jadi urutannya pengelasan itu kita lakukan mulai dari kondenser dulu, dari pipa discharge-nya kompresor ini menuju ke kondenser yang di luar ini, baru setelah itu menuju ke kondenser yang tertanam di dalam unit. Setelah kondenser ini terpasang, nanti kita akan nyalakan dulu kompresornya untuk memastikan bahwa pengelasan kita tidak terjadi kebuntuan, karena kadang-kadang ada terjadi kebuntuan dikarenakan mungkin ada boraks yang masuk ataupun mungkin terlalu lama mengelas ya. Ya, ini untuk pipa yang dari kondenser, dia kan pakai besi, jadi nanti harus kita tambahkan flux ya, supaya nanti bisa menempel. Dan mungkin sedikit tips untuk pengelasan di bagian besi ini, antara besi dengan tembaga biasanya akan lebih cepat panasnya ini di besinya. Untuk pengelasan nggak boleh terlalu panas di bagian besi, karena nanti kalau terlalu panas peraknya justru tidak akan mau menempel, karena lapisan pipa besi ini tergerus oleh panas. Jadi cukup saat kita panasi sampai merah yang pertama, ini langsung kita masukkan perak dengan dibubui flux atau boraks ini ya. Oke, ini sebelum nanti kita pasang filter dryernya, nanti kita nyalakan dulu kompresornya untuk mengetahui bahwa pipa yang kita las tidak ada terjadi kebuntuan. Dan ini untuk filternya juga sudah saya pasang. Selanjutnya kita siapkan manifoldnya nanti untuk proses pemvakuman. Jadi untuk proses vakum ini nanti sebenarnya relatif ya, karena saya tidak menggunakan alat yang khusus ya. Jadi saya perkirakan ini rata-rata saya melakukan vakum instalasi ini antara 15 sampai 30 menit. Lebih dari itu juga semakin bagus, asal kita sabar dalam menunggunya ya. Dan juga ya, ini kita perhatikan untuk kerapian dari pipa-pipa instalasi, supaya nanti juga saat menyala tidak menimbulkan bunyi karena adanya getaran. Ini vakum
kita nyalakan sambil kita melakukan perapian, baik itu yang di kondenser ataupun yang di evaporator ya. Baik, ini sudah selesai proses vakum. Kita lanjut untuk pengisian freon. Jadi untuk pengisian freon ini kita isikan dulu sebelum kompresor dinyalakan ya. Kita isikan sampai kira-kira freon ini tidak masuk lagi, baru kita nyalakan kompresornya. Jangan lupa kita monitor juga untuk arusnya. Untuk pengisian dengan tabung kecil gini biasanya kita harus melakukan perendaman di dalam air ini tabungnya, supaya nanti tidak terjadi pembekuan di tabung, di kaleng ya, maksudnya di kalengnya ini. Soalnya biasanya saat kita isi freon dengan freon kalengan gini akan terjadi pembekuan di bagian kaleng bagian bawah ya. Oke, ini untuk pekerjaan kali ini sudah selesai, dan saya bersiap undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian saya, karena saya juga masih belajar. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum.